Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto ya. Channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, ANSI, dan asam lambung. Dalam video kali ini Mas Harto ingin membahas bagaimana tipsnya kalau teman-teman itu tidak mendapat dukungan dari orang terdekat. Jadi kadang-kadang kita itu kan merasa seolah-olah menghadapi penderitaan anxiety asam lambung ini sendirian ya. Tidak ada orang yang bisa memahami diri kita. Bahkan orang-orang dekat pun atau pasangan hidup kita itu tidak peduli atau tidak memahami apa yang sedang kita cerita. Nah, dalam kondisi seperti itu teman-teman harus bagaimana? Simak terus video Mas Harto berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman ya, ketika teman-teman itu mengalami anxiety, asam lambung, GERD, psikosomatis, ternyata orang-orang dekat teman-teman itu tidak memahami atau tidak peduli dengan kondisi teman-teman ya. Seolah-olah teman-teman itu merasakan menanggung penderitaan itu sendirian. Padahal teman-teman kan sangat butuh support dari orang-orang dekat. Ternyata kenyataannya sebaliknya. Nah, ini bagaimana caranya kita untuk mengatasi hal-hal semacam ini, karena ketika teman-teman itu mendapatkan perlakuan yang tidak peduli dengan keadaan teman-teman, masalah kecemasannya nanti akan bertambah. Pertama, teman-teman sudah bingung ini penyakit apa. Nah, ketika bingungnya selesai, teman-teman masih mengalami berbagai macam sensasi ya, baik itu sensasi yang menyangkut fisik maupun sensasi-sensasi yang berkaitan dengan keadaan kejiwaan teman-teman ya. Kayak misalnya teman-teman tuh gelisah, cemas, takut ya kan. Belum sensasi-sensasi fisik misalnya kayak asam lambung naik, nyeri-nyeri ya, kemudian susah napas, megap-megap ya, napas ngos-ngosan, jantung berdebar-debar, keringat dingin ya kan, keliengan. Terus teman-teman mungkin juga sulit tidur ya kan, padahal setiap hari teman-teman tuh melakukan aktivitas kan. Oke, kita bahas satu persatu bagaimana tipnya. Tip yang pertama yaitu teman-teman itu berharap hanya kepada Tuhan, jangan berharap kepada makhluk ya. Jadi tanamkan dalam diri teman-teman itu tidak usah terlalu berharap dengan makhluk, tidak usah berharap dengan selain dengan Tuhan, selain dengan Allah tuh hilangkan. Karena ketika teman-teman itu sangat berharap dengan makhluk, maka yang terjadi adalah kekecewaan ya enggak. Nah, itu tip yang pertama. Tip yang kedua, teman-teman itu jangan menaruh harapan kepada orang-orang dekat. Contohnya, ini biasa dialami oleh ibu-ibu ya. Ibu-ibu kadang-kadang ketika mengalami seperti ini, nah ini maaf ya, pendampingnya itu nggak paham atau nggak peduli. Nah, ini yang perlu ditanamkan dalam diri itu, jangan pernah berharap atau menaruh harapan terlalu tinggi dengan orang-orang dekat, termasuk ya anak kita, teman kita, atau siapapun. Nah, harapan-harapan yang tinggi tadi coba diturunkan ya teman-teman ya. Misalnya ini contoh Mas Harto ya. Jadi Mas Harto tidak terlalu banyak berharap dengan pasangan hidup, dalam artian harus memahami, harus mengerti, selalu mengerti ya. Yang penting apa? Kita menurunkan standar harapan. Nah, kalau ilmunya Gus Bahak itu kan sangat simpel ya, logis. Jadi Mas Bahak itu kalau ditanya yang penting istrinya itu sholat menghadap kiblat, itu udah cukup. Nah, itu maksud Mas Harto. Jadi
apa namanya, harapan-harapan yang tinggi itu sudah mulai dihilangkan ya. Jadi kembali ke harapan-harapan yang tidak terlalu tinggi. Nah dengan seperti itu teman-teman itu tidak terlalu kecewa ketika teman-teman harapannya tidak tercapai. Nah ini di Mas Harto ini posisinya mana ya, cerah mendung, cerah mendung. Nah ini mataharinya sangat kuat sekali. Oke ya teman-teman, itu ya step yang kedua. Dan tip yang ketiga, misalnya teman-teman ingin menjalankan atau sudah dijalankan, yaitu ketika teman-teman bergabung ke grup-grup medsos ya, kayak di Facebook ya. Itu walaupun seperti itu sangat ya minimal meringankan beban teman-teman, karena teman-teman bisa curhat di situ sesama penderita. Kalau teman-teman curhat dengan orang yang tidak pernah mengalami penderitaan itu, ya nggak nyambung, terus malah mendapat perlakuan yang seolah-olah itu meremehkan ya kan. Jadi itu saja ya tipnya untuk dari Mas Harto, ada 3 ya. Pertama, jangan pernah berharap kepada makhluk, berharaplah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, turunkan harapan-harapan terhadap orang-orang dekat. Dan yang ketiga, teman-teman boleh curhat di medsos, itu untuk membantu meringankan penderitaan teman-teman. Walaupun teman-teman jangan terlalu sering mengeluh, karena dengan sering mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalahnya. Yang bisa teman-teman lakukan adalah berlatih terus menerus untuk bisa sembuh, yaitu mengolah pikiran, mengolah pola makan ya, mengolah kejiwaan teman-teman ya, mengolah batin dan sebagainya, atau mendekatkan lebih dekat lagi dengan spiritual ya kan. Nah itu sangat-sangat membantu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, karena penderita siatia asam lambung ini ternyata banyak ya teman-teman, banyak sekali. Jadi dengan kita ngobrol di medsos itu mudah-mudahan agak lega ya. Karena apa? Kadang-kadang kita takut dengan penyakit-penyakit berat. Ternyata ketika kita tanyakan pada teman-teman yang ada di medsos, mereka juga mengalami dan mereka juga sembuh ya kan. Nah itu minimal kan meringankan pikiran kita. Walaupun medsos itu juga ada negatifnya, tapi kita berpositif aja ya, positif thinking, berbaik sangka ya. Itu saja ya yang bisa Mas Harto sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa komen atau bisa menghubungi Mas Harto, bisa lewat WA atau Facebook ya. Nah kalau teman-teman bingung nanti nyari linknya ya, cari-cari aja di video Mas Harto yang lain juga ada. Itu teman-teman ya, tetap semangat, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.